Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh ketemu lagi di minggu yang baru, tentu dengan semangat yang baru, gairah yang baru bersama dengan Tuhan tentunya, untuk menjalani sepanjang minggu yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar. Ada banyak hal yang tentu kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di sepanjang minggu ini. Tetapi satu hal yang kita syukuri, karena ada Tuhan yang Maha Tahu yang memimpin langkah hidup kita. Waktu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau pulihkan kekuatan tubuh kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Bahkan kami percaya lebih daripada itu, roh kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, karena perkataan-perkataan firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Bahkan biarlah jiwa kami terus bersuka di dalam Engkau, sehingga hidup kami tidak lagi ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di sekeliling kami, bahkan apa yang sedang Kau izinkan kami alami. Tapi sungguh hidup kami ditentukan oleh karena Engkau ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera senantiasa dalam hidup ini. Kami boleh terus bersuka cita dalam segala keadaan, karena kami percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu menyertai hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh mengawali lagi hari yang baru. Di minggu yang baru ini, kami boleh sama-sama datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur kami kepadamu, dan kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali mari katakan, satu masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang
pagi hari ini, membawa korban syukur kami kepadamu. Pujian pengagungan kami kepadamu Yesus Tuhan, sebab Engkaulah pokok pujian kami, sebab Engkaulah pusat penyembahan kami. Kau yang layak disembah. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama. Kau satu-satunya yang kami percaya, Kau satu-satunya yang kami andalkan, dan tidak ada yang lain Tuhan. Segalanya bagi kami, Engkau lebih dari cukup bagi kami, sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Kau yang menenangkan jiwa kami, Kau yang meneguhkan hati kami, sehingga sekalipun di tengah badai kehidupan kami tenang bersamamu, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini, sebab Engkau baik, sebab Kau setia, dan tidak ada yang sepertimu. Engkau satu
satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Bapa setia. Sertai tiap
menjadi bukti kebesaran-Mu. Melalui hidup kami, setiap orang melihat dan menikmati kasih dan kuasa-Mu secara nyata. Melalui hidup kami, biarlah Engkau yang dipermuliakan. Melalui hidup kami, biarlah Engkau ditinggikan. Dan kami percaya itu sangat mungkin terjadi ketika hidup kami menggenapi firman-Mu. Ketika hidup kami sesuai dengan perkataan-perkataan firman. Sebab Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam hidup kami selamanya. Roh Kudus yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Sebab Kau berikan kami hati yang taat dan tunduk kepadamu. Peka mendengarkan suara-Mu. Sehingga kami dapat mentaati setiap firman. Sungguh bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami. Sehingga perkataan kami, perbuatan kami, seluruhnya dikendalikan oleh firman, bukan ego kami. Karena sesungguhnya manusia lama kami telah mati bersama dengan Kristus, dikubur bersama dengan Kristus, dan kami bangkit sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Sebab itu setiap hari kami mau memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Engkau, Tuhan. Dan melalui hidup kami, banyak orang-orang yang dibawa datang kepadamu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu. Dan Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan kami mau belajar lagi firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan di tengah dunia yang semakin gelap ini. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, hingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan tentunya yang terus setia menyertai hidup kita, yang terus ada dalam hidup kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, tetapi Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Nah, kita bersyukur, berterima kasih. Kita memasuki lagi minggu yang baru dan kita percaya Allah kita Immanuel. Sekali lagi kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang Maha Tahu, yang memimpin langkah demi langkah hidup kita. Dan kita percaya pimpinan tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup kita, sehingga kita mau belajar taat, tunduk, sekalipun mungkin ketika daging kita, pikiran kita, sepertinya mau berkata tidak, tetapi biarlah hati kita tunduk pada pimpinan tuntunan Tuhan. Nah, kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, puji Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan harian kita ada di dalam Matius pasalnya yang ke-22, satu perikop mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya ke-22. Ini sebuah kisah yang saya percaya juga tidak asing lagi bagi kita, orang-orang percaya, apalagi yang sudah berpuluh-puluh tahun percaya kepada Yesus. Dan mungkin untuk beberapa teman kita, saudara seiman kita yang baru, mungkin ini kisah yang baru yang belum pernah
dibaca atau didengar, tapi saya percaya ini adalah kisah bagaimana ketika Yesus dicobai oleh beberapa orang Farisi dan orang-orang Herodian. Karena memang di zaman Yesus ada begitu banyak kelompok-kelompok dengan berbagai macam pemahaman mereka. Ada orang Farisi, ada Saduki, ada kelompok Herodian, ada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tentu ada orang yang berbondong-bondong yang selalu ada di sekeliling Yesus kemanapun Yesus berada. Jadi seperti yang berkali-kali saya katakan, selalu ada 3 jenis golongan orang yang bersama dengan Yesus kemanapun Yesus melangkah. Tentu dengan semua kepentingan mereka masing-masing. Kalau murid-murid, jelas mereka mau ikut Yesus, dan saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini adalah murid Kristus, sehingga kita juga akan mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan. Nah, sementara orang banyak yang berbondong-bondong, yang mereka hanya mengharapkan mujizat, kesembuhan, roti, hal-hal jasmani yang mereka butuhkan. Tetapi ada satu kelompok lagi, orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, ini orang-orang dari golongan elit di zaman itu tentunya, tapi mereka justru selalu berusaha mencari-cari kelemahan, ingin menjatuhkan Yesus. Nah, dalam kisah ini mereka juga mencobai Yesus. Makanya di ayat yang ke-17 saya langsung lompat. Mereka berkata gini, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar pagi hari ini. Yang pertama tentunya seperti ayat yang ke-18, kita bersyukur sekali lagi kita mempunyai Tuhan itu yang maha tahu, bahkan sampai kedalaman hati kita. Seperti ada pujian yang sering mungkin kita naikkan, yang diaransemen ulang dari lagu-lagu Mazmur, yaitu yang ditulis oleh pemazmur, "Selidikilah aku ya Tuhan, selidikilah hatiku." Nah, kita punya Tuhan yang maha tahu. Bahkan apa yang orang lain, bahkan orang yang terdekat kepada kita tidak tahu, bahwa percayalah bahwa Tuhan itu mengetahui hati kita. Sebab itu, yuk kita terus belajar menyadari seperti arti dari kata koram deo itu sendiri. Koram itu kan di hadapan, deo itu Allah. Jadi kita harus menaruh dalam hati dan pikiran kita bahwa sesungguhnya kita ini setiap saat, setiap waktu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Mungkin kita bisa sembunyikan terhadap pasangan kita bisa sembunyikan kepada orang lain, tapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Jadi yuk kita belajar hidup apa adanya. Ya, memang tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Tapi kita mau terus berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya seperti khotbah-khotbah saya beberapa bulan ini, kita mau terus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Sehingga ketika Tuhan melihat dan menyelidiki hati kita, Dia mendapatkan pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hidup kita. Ini sebuah proses hidup, sekolah hidup yang harus kita lakukan terus, dan caranya nggak ada cara lain selain kita terus melakukan 4M.
Nah, salah satunya seperti kita lakukan setiap pagi seperti ini. Menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mendengar firman, menerima firman. Terus sepanjang hari kita renungkan firman Tuhan, terus kita lakukan firman Tuhan, dan kemudian kita bagi. Jadi ketika Tuhan menyelidiki hati kita, biarlah hanya ada kebenaran-kebenaran firman. Sehingga seperti pemazmur di Mazmur 119 katakan, dalam hatiku kusimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jadi biarlah ketika Tuhan yang mengetahui hati kita, maka Tuhan mendapati hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti hati orang-orang yang ada pada waktu itu, baik orang Farisi, kelompok Herodian, orang-orang Saduki, imam-imam kepala orang-orang Farisi, yang penuh dengan intrik, penuh dengan kelicikan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan ambisi, penuh dengan hidden agenda, agenda-agenda tersembunyi untuk dirinya. Nah, dan hari itu mereka mencoba Yesus untuk menjebak. Karena kita tahu sama-sama zaman itu bangsa Israel sedang dijajah oleh kekaisaran Roma yang punya hak dan wewenang untuk menghukum orang itu adalah kerajaan Roma. Nah, sehingga mereka selalu berusaha membenturkan Yesus dengan kekaisaran Roma. Dan hari itu mereka mencoba Yesus dengan pertanyaan di dalam ayat yang ke-18, di ayat yang ke-17, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, tentu sebuah pertanyaan yang menjebak, tapi kita bersyukur, sekali lagi kita belajar dari Yesus, seperti beberapa waktu yang lalu, kita juga belajar ketika orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dengan liciknya ingin menjebak Yesus, mengajak berdebat, tapi Yesus adalah pribadi yang harus menjadi sumber hikmat bagi kita. Dengan penuh kerendahan hati, tidak perlu berdebat, Yesus membalikkan keadaan. Makanya di ayat yang ke-20 di situ dikatakan, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, ini sebuah pengajaran yang Yesus berikan kepada kita. Karena tentu biasanya kalau ada kelompok-kelompok ekstrim, itu kan mereka bisa ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kalau mereka benar-benar mau ekstrim, merasa mereka percaya kepada Tuhan, mereka bisa mengabaikan pemerintahan. Kita lihat hari-hari ini di depan mata kita. Ada kelompok-kelompok ekstrim yang mereka berpikir mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan dan mereka mau menjalankan cara-cara Tuhan, tapi mereka memberontak dalam tanda kutip terhadap pemerintahan negara kita. Jadi itu satu hal yang sederhana yang kita bisa lihat secara nyata hari-hari ini. Nah, tetapi ajaran Yesus nggak seperti itu. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang ekstrim. Hari-hari ini kan juga saya sedang mencoba memberikan penjelasan dalam hal contoh kecil soal vaksin hari-hari ini. Antara mau taat dengan Tuhan atau taat dengan pemerintah, sampai hari ini ada 1-2 orang yang saya temukan. Dan saya pikir bukan cuma 1-2 orang, banyak orang masih seperti itu. Nah, tapi saya percaya semua di sini sudah divaksin ya Bapak Ibu ya. Sudah divaksin ya. Nah, jadi Yesus ajarkan kita ini ekstrim, nggak boleh ekstrim, nggak karu-karuan.
Fanatik itu boleh Bapak Ibu, tapi fanatik itu bukan keluar, fanatik itu ke dalam, fanatisme itu ke dalam, artinya kita berpegang sungguh-sungguh atau bertekun mempercayai Tuhan itu ke dalam, bukan diumbar keluar Bapak Ibu. Nggak seperti itu. Kalaupun diumbar keluar, bahasa saya maaf, itu tuh melalui praktek hidup yang seperti Yesus katakan. Kepada kaisar ya wajib kau berikan kepada kaisar, kepada Tuhan ya wajib berikan kepada Tuhan. Nah, seperti kalau kita yang Kempria sudah pernah, salah satu statement dari Bapak Ed Cole, founder dari Kempria adalah keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Kita nggak boleh ekstrim. Wah, pokoknya pakai iman. Tuh, iman dan hikmat itu pun harus berjalan bersama-sama secara seimbang. Nah, dan saya katakan, yang penting kalau dasarnya tuh sama-sama firman, iman dan hikmat itu nggak akan pernah bertabrakan. Gimana bertabrakan iman dan hikmat? Kalau dasarnya sama firman Tuhan. Tapi kalau imannya hanya berdasarkan sekedar pengetahuan akan Alkitab, dan hikmatnya berdasarkan ketakutan karena situasi, yaitu bisa tabrakan. Seperti di awal-awal pandemi tahun yang lalu, itu kan sempat bertabrakan antara iman dan hikmat, bisa pro dan kontra, orang Kristen sendiri bisa berdebat habis soal itu, saling menyerang, saling menyalahkan. Makanya saya selalu katakan, harusnya nggak boleh iman dan hikmat bertabrakan, nggak mungkin, karena dasarnya sama firman Tuhan. Harusnya berjalan bersama-sama, keseimbangan itulah kunci kehidupan. Nah, sama ketika Yesus diperhadapkan, dia harus ekstrim. Wah, ini ajaran Tuhan, harusnya mengikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata pemerintahan. Bukankah Paulus juga sudah jelaskan di kitab Roma bahwa pemerintahan kita itu juga berasal dari Tuhan, dan kita harus tunduk dan taat. Nah, sekalipun sekali lagi dalam konteks 2000 tahun yang lalu, itu penjajah, Bapak Ibu. Bukan seperti kita saat ini, pemerintah negara kita legal, resmi, memang pemerintah negara kita, bukan penjajah, bukan. Nah, tapi Yesus pun tetap memberikan ajaran dengan hikmat, sesuai dengan apa yang mereka sendiri tunjukkan. Karena Yesus tanya, ini gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan kaisar. Ya sudah, kalau gitu, yang gambar dan tulisan kaisar, berarti itu pajak ya beri kepada kaisar. Nah, kepada Allah sesuai dengan imanmu, apa yang kau percayai harus kau lakukan bagi Allah, ya lakukan. Nah, jadi contoh kecil yang seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi saya berharap, berdoa, semua sudah divaksin di sini ya. Karena hari-hari ini sekali lagi saya masih temukan banyak orang dengan pemikiran, nah alasannya itu Tuhan, Tuhan dijadiin alasan. Walaupun saya tanya, emang Tuhan ngomong secara langsung sama kamu nggak boleh vaksin? Enggak kan? Nah, jadi coba hidup ini seimbang. Nah, terus kita kalau bingung, coba cari beberapa referensi, tanya. Seperti itu. Tapi sekali lagi, kita tidak mau terjebak pada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita mau belajar seperti Yesus. Seorang pribadi, pria yang seimbang. Yaitu, sekali lagi, hikmat Tuhan. Nah, itu hal yang kedua yang kita bisa belajar. Jadi yang pertama tadi, kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha tahu sampai kedalaman hati kita, dan biarlah hati kita hanya diisi dengan firman Tuhan. Yang kedua, hidup kita ini harus seimbang. Nggak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, yang ketiga, kita mau belajar, ada kalimat yang berkali-kali juga saya katakan, dalam perjalanan hidup ini, tidak semuanya itu bisa kita selesaikan dengan pengetahuan. Kita ini butuh hikmat Tuhan. Artinya ya kita bersyukur kalau kita boleh sekolah, bahkan sampai sekolah tingkat tinggi, kita punya banyak pengetahuan-pengetahuan. Baik itu pengetahuan di bidang kedokteran, pengetahuan di bidang konstruksi bangunan, pengetahuan di bidang makanan, pengetahuan di berbagai bidang hidup ini. Kita bersyukur kita punya pengetahuan. Tapi dalam hidup ini ada terkadang ada hal-hal
yang kita nggak bisa selesaikan hanya dengan pengetahuan kita. Kita butuh hikmat Tuhan dan pewahyuan Tuhan. Makanya Pak Yakub Esra pernah katakan hikmat dan pewahyuan Tuhan itu ketemunya sekarang, hari ini. Karena hikmat itu kan kita sudah diberi frontal cortex namanya. Itu otak bagian depan kita itu untuk menganalisa, mengobservasi, mengevaluasi semua yang kita serap, baik itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, kita analisa, kita observasi, kita evaluasi, terus buat pilihan. Dan yang terakhir, harus buat keputusan. Nah, kita butuh hikmat untuk membuat keputusan. Berkali-kali yang saya katakan, apa yang Pak Yakub Esra katakan, satu hari saja, itu minimal 500 kali kita harus buat keputusan. Nah, betapa butuhnya kita hikmat Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan kita itu adalah keputusan yang tepat, yang benar. Sekalipun sekali lagi mungkin nggak ada yang sempurna. Kemarin di Air Hitam saya ngomong sama Cece, terkadang apa yang kita buat itu menurut sebagian orang bisa salah, tapi sebagian orang bisa menganggap kita benar. Makanya saya punya statement dalam hidup, punya prinsip, salah benarnya hidup saya itu cuma satu ukurannya, firman Tuhan. Kalau ketika saya lakukan sesuatu, membuat satu keputusan, dan sekelompok orang mengatakan, ya betul yang Bapak buat, saya hanya akan ngomong terima kasih buat dukungannya. Tapi kalau untuk hal yang sama, sekelompok orang katakan, enggak, Bapak salah. Ya sudah, dengan rendah hati saya akan minta maaf, ya saya salah, minta maaf. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi, hikmat dan pewahyuan. Pewahyuan itu sesuatu yang dari depan, masa depan, yang Tuhan tunjukkan hari ini. Nah, makanya betapa kita ini butuh kepekaan yang saya katakan tadi di dalam doa. Kita harus peka dengan suara Tuhan, arahan Tuhan. Karena sekali lagi dalam hidup ini, ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan pengetahuan kita. Kita butuh hikmat dan pengetahuan. Nah, kita bersyukur para pria, kita itu diperlengkapi dengan seorang penolong. Di camp pria pun kita sudah diajari dan diingatkan berulang-ulang. Wanita yang takut akan Tuhan itu 50% suaranya adalah suara Tuhan. Jadi kalau para pria engkau mau pengen dengar suara Tuhan, dengar suara istrimu. Ini bukan bicara tentang takut akan istri terus manut sama istri, bukan Bapak Ibu. Karena wanita itu punya satu kelebihan yang namanya intuisi. Oke, Capi udah senyum-senyum. Punya intuisi. Intuisi itu pikiran yang sekelebat, lewat gitu aja. Nanti begitu ditanya, apa alasannya? Enggak tahu. Nah, itulah intuisi, itulah pewahyuan dari Tuhan yang kita butuh. Jadi, dalam bisnis contohnya, kita enggak cuma bisa mengandalkan pengetahuan kita. Kita butuh hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Terus ada intuisi tadi. Makanya harus diskusi apa-apa. Nah, jadi pagi hari ini ada 3 hal ini Bapak Ibu yang kita mau belajar ya. Yang pertama, Tuhan itu Maha Tahu. Sebab itu biarlah hati kita hanya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup itu harus seimbang. Jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nanti kita bisa tersesat. Nah, makanya kita harus minta pimpinan tuntunan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita dan diam selamanya. Nah, yang ketiga itu tadi, dalam hidup ini enggak semua hal kita bisa selesaikan dengan pengetahuan kita. Kita butuh yang namanya hikmat dan pewahyuan. Itu ketemunya sekarang, hari ini. Hikmat itu juga boleh berdasarkan pengalaman, itu bisa menjadi pertimbangan untuk analisa, terus diobservasi dengan apa yang sedang terjadi, dianalisa, diobservasi, dievaluasi, akhirnya buatlah pilihan, dan pilihan itu kita harus selesaikan dengan sebuah keputusan. Tapi untuk keputusan itu kita butuh tuntunan Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Nah, itulah butuhnya kita keintiman, butuhnya kita kepekaan kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau tambahkan, atau siapa yang mau tambahkan tadi tentang intuisi? Jadi para wanita, para istri, kalau ada sesuatu yang Tuhan sampaikan, jangan ragu sampaikan kepada suamimu. Ini
bukan soal benar atau salahnya, itu akan nanti diuji. Karena firman Tuhan juga katakan kan, ujilah segala sesuatu. Seperti itu. Oke, Bu Mirianti mau sampaikan, silakan. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Halo. Jadi saya dapatnya mengenai pajak, benar-benar mengenai pajak nih Pak. Jadi Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Kan itu pajak. Seperti yang pertamanya itu, Tuhan ini mau dijebak oleh mereka, orang-orang Farisi ya, tentang pajak. Nah kita juga harus taat pajak ya Bapak Ibu ya. Karena pajak di Indonesia ini self assessment ya. Jadi pajak kita itu kita sendiri yang menentukan. Itu sistem di Indonesia. Jadi kalau dalam satu tahun ya penghasilan kita di atas 60 juta, berarti sekitar di atas 5 juta sebulan ya. Itu harus bayar pajak ya. Nggak banyak kok pajaknya di Indonesia ini. Cuman enggak lebih dari 10% sih kalau ke pemerintah. Ya, kalau ke Tuhan kan Tuhan perpuluhan ya. Nah, tolong ya jangan sampai kita tidak bayar pajak. Nanti malu kita. Banyak orang tuh mengatakan begini, pemerintah ini semua pajak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu beli di toko belanja ya, itu struknya itu jangan dibuang, itu dicatat gitu. Beli berapa, dipajaki berapa, itu nanti setahun dikumpulin. Gitu. Kadang kan kalau kita itu kecil belinya di toko, di supermarket, gitu kan kita nggak hitung itu. Padahal itu kita sudah bayar pajak. Nah nanti itu dikalkulasi dalam 1 tahun berapa pajak yang sudah kita keluarkan gitu. Bapak Ibu ini penting karena negara kita itu ternyata itu survive loh selama pandemi ini. Negara sebelah kita yang katanya banyak orang kan kalau sakit berobat ke sana, ke Singapura gitu ya. Oh, itu awal-awal pandemi dia sudah resesi. Malaysia sampai sekarang dia kesulitan beli vaksin untuk rakyatnya. Sedangkan Indonesia vaksin itu berlimpah ruah. Dan itu yang menyebabkan Indonesia cepat keluar dari pandemi, Bapak Ibu. Nah, mengenai pajak ini, Tuhan katakan kita harus bayar kepada pemerintah ya, kepada Kaisar. Apa yang harus kita berikan kepada Kaisar? Ya, Bapak Ibu, jangan kita nggak bayar pajak ya. Mulai sekarang ini siap-siap karena 31 Maret semua harus terlaporkan. Semua orang kan punya NPWP toh. Apalagi di sini banyak pengusaha ya. Kalau kita nggak punya NPWP itu susah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita perlu uang nggak ada yang mau ngasih. Gereja juga, organisasi juga, itu bayar pajak ya. Ya melalui orang lah. Pimpinannya gitu yang bayar pajak. Karena yang punya NPWP kan orang pimpinannya. Kalau NPWP perusahaan itu pajaknya beda lagi. Nanti Pak Simon tahu. NPWP perusahaan itu beda lagi. Jadi Tuhan itu ingin kita taat. Taat itu kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Tadi Pak Heri kan bilang ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Mereka tujuannya itu melawan pemerintah. Kita tidak. Orang percaya Yesus itu Tuhan ajarkan kita taat kepada pemerintah. Walaupun pemerintahnya lalim seandainya seperti itu. Dan kita sudah hidup sekian puluh tahun ya di negara Indonesia yang merdeka ini.
Jangan kita menjelek-jelekkan negara sendiri ya. Karena ternyata negara kita ini baik. Kalau pengelolanya baik, kelihatan baiknya. Kita berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin tuh tiap-tiap hari. Nah, kita doa terus. Ya Bapak Ibu, itu yang saya dapatkan hari ini supaya kita juga bayar pajak. Jangan nggak bayar pajak ya. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, silakan Teh, lanjut. Ya, pagi semua. Saya hari ini juga sama dengan Ibu Merianti. Tapi saya mau ingatkan, saya minta gereja untuk tetap mengajar dua hal. Di gereja ini banyak diajar tulus, tapi tidak diajar cerdik. Satu. Kedua, masalah pajak juga kurang, ya. Jadi memang kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita nih orang-orang percaya, jadi pajak itu harus menjadi prioritas. Kalau enggak, kita hanya menuntut, ya kan? Jadi kita tidak boleh menuntut, tapi kita bertanya pada diri kita, apa yang sudah kita bisa beri, ya? Karena jalan kita, ya kalau rusak kita ngoceh-ngoceh pemerintah nih gimana, ya kan? Jalan nggak beres, tapi kita nggak pernah bayar pajak. Nah, itu benar Ibu Marianti bilang, saya menguatkan. Kita harus belajar apa? Cerdik, bukan licik ya, cerdik. Kedua, kita harus mengajar bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik untuk membayar pajak. Karena pajak di Indonesia ini sangat rendah. Dan itu pun diberi kesempatan, seperti Bu Mirianti tadi bilang, ngitunglah sendiri, bayarlah sendiri. Ya kan? Jadi saya rasa bangsa ini boleh baik dan tidaknya itu ditentukan oleh rakyatnya juga. Ya kan? Nah, jadi sekarang ini apa yang kita ajar di gereja itu ya hari ini memang judulnya juga tentang membayar pajak ya kepada kaisar, kepada pemerintah. Nah, jadi kita semua mari kita introspeksi diri kita, ya kan? Sudah belum kita bayar pajak? Karena memang terus terang aja saya banyak dengar keluhan-keluhan orang di pasar, "Oh, pajak sekarang nih di Jambi begini." Ya, karena kebetulan saya dekat sama wali kota, kau kasih tahu dia itu masa pajak penjualan penjualan ruko pajak sekian. Dalam hati saya, aduh, kamu ini semuanya terutama orang-orang Tionghoa ya. Itu saya lihat kadang-kadang mau untungnya tapi tidak mau membangun. Ya kan, untuk apalah kaya segitu banyak uang tapi masih mau nekan pemerintah yang sudah sengsara begini. Jadi tentunya kita harus jadi orang-orang yang sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan Yesus. Kita juga menyaksikan bahwa kami adalah orang-orang yang taat pajak. Itu dari saya. Cukup. Oke, jadi seperti slogan pemerintah kita, orang bijak, taat pajak. Jadi ibu-ibu, tolong dikumpulin nota-nota dan struk-struk. Nah, ini pengetahuan baru. Saya pikir itu hanya di Israel. Karena kalau kita ke Israel, kita belanja-belanja apa, nanti di border, waktu kita mau keluar, itu bisa kita urus. Sehingga teksnya kita bisa dapat feedbacknya lagi, seperti itu. Nah, ternyata di Indonesia kalau belanja-belanja cuma harus setahun ya. Wah, gimana setahun stroke kita ini berapa harinya udah buram, udah hilang semua. Nah, tapi ya intinya kan bukan mau supaya dapat feedback pajaknya kan, tapi ya orang bijak taat pajak. Nah, walaupun ya sekarang kita bersyukur 10 tahun di era kepemimpinan Bapak Presiden kita, pajak kan memang benar-benar dibenahi. Kalau dulu orang justru diajarin untuk menipu pajak. Nah, tapi ya kita bersyukur pemerintahan kita sekarang semakin hari semakin bersih dan pembangunan juga semakin nyata. Jadi mari kita seimbang, dukung pemerintahan kita sebagai bukti
ketaatan kita kepada Tuhan. Oke, pagi hari ini itu yang kita belajar. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih semua. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari ini Engkau terus mengajari kami tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana setiap kami harus taat kepada pemerintah dan juga harus membayar apa yang wajib kami lakukan ya Tuhan kepada pemerintah dan apa yang harus kami lakukan juga kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari Tuhan pandemi sudah lebih baik Tuhan. Kami bersyukur. Itu karena semua karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberikan segala keamanan, Engkau memberikan segala apapun yang kami butuhkan, baik vaksin, baik juga tenaga medis yang dibutuhkan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami juga berterima kasih juga Tuhan kepada pemerintahan yang ada yang saat ini Tuhan, yang memimpin bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan mengurapin pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari presiden, wakil, staf menteri, gubernur Tuhan, wali kota, bupati, sampai kepada kelurahan ya Tuhan. Dan juga Tuhan kepala desa juga ya Bapa. Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Berikan setiap mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, roh keadilan, roh kejujuran Tuhan di atas hidup mereka ya Bapa. Biarlah mereka terus membawa bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, hari demi hari dengan lebih baik lagi ya Bapa. Baik di dalam sisi perekonomian ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari demi hari juga sudah lebih baik juga ya Tuhan. Kami juga berdoa para terorisme, orang yang ingin menghancurkan NKRI juga Tuhan. Biarlah Tuhan lembutkan hati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga berbalik dari niat mereka yang jahat ya Tuhan. Kami berdoa kepada mereka ya di dalam nama Tuhan Yesus, hati mereka dilembutkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ke bawah tangan kuasa-Mu Tuhan. Di atas setiap pulau-pulau Tuhan, kota-kota juga ya Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Setiap ladang, setiap perkebunan Tuhan berkati semua ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur buat pelayanan di Air Hitam ya Tuhan. Biarlah semakin hari juga semakin berkembang dan juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di daerah itu ya Tuhan. Tuhan pakai Ibu Cia dan juga Ama Alien, Andri yang ada di Air Hitam ya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai orang-orang yang akan menjangkau banyak jiwa ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa buat pelayanan di Bungo yang dipimpin oleh Pak Ramli ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan di Bungo ya Bapak. Biarlah melalui Pak Ramli dan timnya ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan dipulihkan ya Tuhan. Bahkan sampai ke suku anak dalam ya Tuhan, mereka juga akan diberkati ya Bapak. Dan juga pengenalan akan Kristus juga ada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa, Bu. Bapa Surgawi, tak hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang memimpin langkah hidup kami di muka bumi ini, karena Engkau mempunyai rencana dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kelak apabila kami kembali kepadamu, hal-hal yang Engkau perintahkan dalam hidup kami, sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajar
hati kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Ajar kami juga melakukan hal-hal apa yang harus kami lakukan kepada pemerintah bangsa kami, bahkan kepada sekitar kami, saudara, dan teman, dan manusia di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini, biarlah kasih yang luar biasa dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kami dengan Roh Kudus tetap ada pada kami saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.